Pertama harus dibatalkan dulu, ya. Kemudian baru dicabut. Habis cabut baru ditarik. Pak Wakil Bupati saat ini, Pak Erik, apakah memiliki SK atau tidak? Ini juga menjadi apa ya, kemarin ada isu-isu yang... Ya karena proses ini sudah selesai, silakan tempuh aja lewat jalur hukum yang ada. Ada ruang-ruangnya, silakan saja. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Muhammad Ibrahim Buraki MSPR di channel Millennial Spirit, Podcast Positive Room. Kayaknya suasana hari ini semakin kesini semakin penuh dengan dinamika terkait isu-isu Wakil Bupati yang sekarang sudah aktif melaksanakan tugas-tugas beliau, tetapi isu yang berkembang malah semakin panas dan semakin menegangkan. Terakhir kemarin sempat ada berita yang ya lumayan lah membuat kita agak sedikit kembali bertanya-tanya, flashback kembali ke proses mekanisme pemilihan yang dilaksanakan oleh oleh panitia pemilihan Wakil Bupati ND. Ini juga terkait dengan kemarin yang isu-isu demonstrasi terkait dengan keabsahan atau sah tidaknya Wakil Bupati ND menjabat di sisa masa periode mengganti Pak Bupati saat ini, Pak Dr. Andus Djafar Haji Ahmad. Hari ini saya ditemani oleh seorang politisi dan saya bisa katakan mantan Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati ND pengganti masa periode Pak Erik Rede yang sudah terpilih. Jadi saya mengundang mantan Ketua Panitia karena mungkin saya merasa bahwa beliau ini lebih paham sekali dan lebih tahu sekali mekanisme sampai kepada persyaratan dan aturan-aturannya. Dan mungkin ini bisa memberi penjelasan lebih detail dan komprehensif kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND tentunya, dan juga mungkin masyarakat Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Langsung saja saya menyapa dengan seorang anggota DPR dari Partai Gerindra juga, Om Orba, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, sehat Om. Semoga kita diberi terus kesehatan, selamat dari Omikron yang sekarang lagi rame-rame. Amin. Om, ya seperti sudah tadi pembukaan saya tadi Om, insya Allah mungkin apa yang bisa kita sampaikan, kita bisa memberikan sedikit gambaran secara komprehensif bagaimana sih sebenarnya mekanisme sampai terjadinya demo terakhir kemarin yang mengatakan bahwa status Wakil Bupati Erik Rede tidak sah. Mungkin Om bisa menjelaskan secara komprehensif. Baik, terima kasih Pak Yadin. Pada dasarnya demo atau apapun pernyataan pendapat dari masyarakat entah atas nama apapun itu harus kita hormati. Itu hak menyatakan pendapat itu di negara kesatuan Republik Indonesia itu dia diberi ruang di tempat. Tidak bermaksud untuk menanggapi sebenarnya, tetapi tidak ada salahnya kalau kita menginformasikan. Sekaligus mengedukasi kepada masyarakat bahwa proses yang sudah dilakukan pada bulan November kemarin sampai dengan Desember itu, saya kira sudah menurut panitia pemilihan itu sudah terpenuhi beberapa regulasi yang mengikat terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang lowong. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu di pasal 176 ayat 1, 2, 3, terutama ayat 2 itu mengamanatkan bahwa di saat ada jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu yang berhak mengusulkan itu adalah partai atau gabungan partai. Ya, diusul kepada pemerintah, kemudian dilanjutkan ke DPRD untuk dilakukan proses pemilihan. Regulasi yang ada itu saya kira yang terkait dengan partai atau gabungan partai itu hanya diikat di situ. Sementara syarat-syaratnya, syarat-syarat seorang calon bupati, wakil bupati atau kepala daerah, wakil kepala daerah itu ada di PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Itu ada beberapa syarat-syarat itu memang harus terpenuhi. Dan semua itu kemarin sudah kita verifikasi semua syarat-syaratnya. Tetapi sebagai panitia pemilihan untuk diketahui, kita tidak bisa melakukan intervensi. Baik di dalam lingkungan koalisi sebelumnya itu, koalisi MJ Jilid 2, maupun
intervensi terhadap masing-masing partai itu tidak mungkin harus bisa dilakukan, karena itu hak prerogatif daripada masing-masing partai. Terkait dengan isu selama ini bahwa apakah wajib yang namanya rekomendasi dari DPP masing-masing partai. Nah, untuk diketahui di pasal 176 itu, baik di dalam bunyi pasal tersebut maupun dalam penjelasan daripada pasal dan ayat tersebut di belakangnya itu dia tidak menyampaikan bahwa apakah rekomendasi itu harus dikeluarkan atau harus hadir dari Dewan Pimpinan Pusatnya atau setingkat di atasnya atau setingkat di dalam setiap proses pemilihan, itu dia tidak sampaikan seperti itu. Sehingga boleh jadi interpretasi itu bisa saja macam-macam ya. Tetapi panitia pemilihan tetap berpegang teguh bahwa yang disampaikan bahwa partai atau gabungan partai, ya kita memegang pada rekomendasi kesepakatan daripada 7 partai koalisi di daerah. Bahwa apakah masing-masing partai itu melakukan komunikasi di tingkat pusat, nah itu urusan internal masing-masing partai. Tidak mungkin, kecuali ada komplain, itu beda. Ya. Makanya kenapa panitia pemilihan itu sebelum berproses, dia merilis baik tahapan dan jadwal pemilihan itu dia rilis ke publik, ke umum. Agar supaya diketahui umum, sehingga manakala ada yang merasa bahwa ada persyaratan, kemudian ada ini proses-proses yang mungkin dilangkahi, agar supaya secepat mungkin dilakukan semacam ini komplain terhadap panitia. Tetapi kalau kemudian sampai dengan mulai dari tahap majukan figur. Mulai dari tahap awal ya, katakan mulai menyiapkan tata tertib dan sebagainya, ya, sampai dengan tahap pelaksanaan itu, ya, itu tidak pernah ada satu surat pun yang masuk ke baik itu atas nama perorangan atau lembaga atau partai kepada lembaga DPRD maupun kepada panitia pemilihan, itu tidak pernah ada. Sampai dengan tahap terakhir di saat proses pemilihan dan panitia menyerahkan proses pemilihan itu kepada lembaga DPRD di dalam sebuah berita acara. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang keberatan atau apapun bentuknya, ya karena proses ini sudah selesai, silakan tempuh aja lewat jalur hukum yang ada. Ada ruang-ruangnya, silakan saja. Dan masing-masing punya kewenangan. Kewenangan panitia pemilihan itu sampainya di mana, ada batasannya. Kewenangan dari lembaga DPRD yang memberi SK kepada panitia pemilihan itu ada juga nih batasannya. Kemudian DPRD meneruskan ke pemerintah, pemerintah ke pemerintah provinsi ke Kementerian Dalam Negeri, itu semua punya ruang-ruang dan punya kewenangan masing-masing. Nah, kalau hari ini ada yang kurang puas atau apapun, pasti kita hormati. Tidak mungkin ya. Itu alam demokrasi, kita tidak bisa pungkiri hal-hal seperti itu ya. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Tetapi tentu kita sebagai panitia kemarin itu bergerak berdasarkan atau bekerja berdasarkan regulasi yang memayunginya. Kalau tidak juga kan kita tidak berani lah. Dan kita sangat transparan kemarin itu, tidak ada yang terlewati. Kalau soal rekomendasi, ada yang sudah ada yang belum ada yang masih dalam proses. Dia bukan syarat substansi. Rekomendasi dari DPP tadi. Dari DPP tadi. Yang jadi masalah kalau di dalam 7 partai koalisi itu tidak bersepakat, itu yang masalah. Karena kemarin yang mengusung MJ Jilid 2 juga mereka itu. Nah, pertanyaan kita sekarang ya, yang tanda tangan di rekomendasi bersama 7 partai koalisi DND itu siapa yang menandatangan? Apakah mereka itu bukan ini atas nama DPP-nya di tingkat pusat? Kalau ada sesuatu yang bermasalah di situ, silakan tuntut. Partai mana saja. Sehingga prosesnya tidak sampai ke pemilihan. Iya. Kita di DPRD maupun kami sebagai panitia pemilihan, kami tidak mau tersandra oleh kelompok manapun, kepentingan manapun untuk menyandra proses pemilihan itu kami tidak kehendaki. Karena kami juga bekerja itu menggunakan uang negara dan harus dipertanggungjawabkan. Output daripada proses pemilihan itu adalah lahirnya seorang wakil bupati. Coba bisa dibayangkan seandainya proses kemudian henti di tengah-tengah hanya karena ada alasan yang tidak mendasar.
begitu ditanya apa regulasi yang mendasari bahwa harus ada rekomendasi dari DPP itu yang mana kira-kira, gitu toh. Tetapi itu silakan kita berdebat kalau soal itu. Itu kan multitafsir pasal itu. Bisa saja timbul perdebatan, itu wajar-wajar saja. Banyak undang-undang di Indonesia ini multitafsir itu terlalu banyak. Tetapi dalam bekerja pasti panitia itu melihat mana yang substansi, ya, mana yang tidak. Dan kami melakukan klarifikasi. Ke Kementerian Dalam Negeri pun kami pergi, kami tanya kalau harus adanya hadir SK daripada atau rekomendasi dari DPP. Pasti tidak mungkin panitia mau secepatnya melaksanakan. Tetapi bahwa proses hadirnya SK itu silahkan saja masing-masing ini partai mau, kecuali sudah ada komplain. Kalau ada komplain, ada bukti bahwa ada yang mengkomplain saat proses, nah itu salah. Kalau panitia kemudian tidak hati-hati. Itulah yang dikatakan asas kehati-hatian. Kalau asas kehati-hatian tidak ada yang komplain, kemudian asas kehati-hatian. Uang negara itu tidak bisa juga melakukan klarifikasi pulang pergi itu pakai uang negara. Iya, pada mengklarifikasi suatu masalah yang sebenarnya tidak ada, itu juga tidak boleh. Itu menghambur-hamburkan uang justru. Itulah panitia bekerja itu berdasarkan itu. Kemudian proses-proses selanjutnya sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat. Di ujungnya kemudian ada polemik tentang SK dan lain sebagainya. Ya itu bukan kewenangan panitia lagi untuk menjelaskan. Tetapi kalau umpamanya panitia dimintakan apa kira-kira masukannya, ya pasti regulasi lagi, kembali ke regulasi. Ya tidak mungkin kita ngomong tambah regulasi, tentu tidak mungkin. Kira-kira begitu ya, ini Pak Yadin kira-kira. Siap, kayaknya ini penjelasan yang sangat detail ya dari sisi panitia pelaksana, walaupun panitia ini sudah purna ya, sudah selesai, ini sudah mantan sebagai pensiunan ketua panitia sebenarnya Pak Orbat, tapi penjelasannya sangat detail terkait dengan dasar hukum dan aturan sehingga berani sekali panitia memang melaksanakan pemilihan. Sebenarnya pembatalan tadi seperti penjelasan dari Pak Orbat tadi terkait yang bisa membatalkan adalah dari partai-partai tersebut. Kalau seandainya dari ketujuh partai ini tidak menyetujui salah satu, tidak mungkin ada proses sampai ke pemilihan, mungkin Om seperti itu. Mungkin tambahan sedikit, Pak Yadin, ya. Kan semua masyarakat ini tahu proses bagaimana polemiknya di tingkat koalisi itu sampai 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan kurang lebih itu, hanya karena ada salah satu partai yang belum mau tanda tangan rekomendasi. Dan itu kan sudah menunjukkan bahwa, loh, panitia tidak gegabah sebenarnya. 1 tahun 2 bulan itu kan kita yakin bahwa itu sudah dilakukan di tingkat sudah final di tingkat koalisi. Kita tuh hanya periksa syarat-syarat seorang calon itu. Itu kewajiban kami. Bahwa dia harus ini tidak punya masalah dengan dia valid, dinyatakan valid itu tidak boleh, ada beberapa persyaratan itu berdasarkan PKPU. Tidak boleh menjabat di posisi yang. Kalau soal rekomendasi ini DPP masing-masing partai, ini bukan kewenangan kami. Secara logika mungkin kita berpikir waktu mereka konsolidasi 7 partai kan otomatis dia punya ketua partai DPP sudah sangat tahu kan waktu mereka konsolidasi itu ya. Selama 1 tahun berproses 1 tahun 2 bulan memunculkan Pak Erik dengan Pak Dokter itu kan pasti ini partai koalisi ini kan. Dan kita sama tahu kan. Alotnya itu proses di koalisi itu seperti apa, saya kira semua masyarakat tahu. Ada salah satu partai yang kemudian memunculkan 2 nama, kemudian dari 2 nama merucut ke 1 nama itu butuh waktu. Tapi kalau hari ini kemudian ya ada salah satu partai dari 7 partai itu mengkomplain, ya saya pikir ya kita cuma bisa tersenyum. Gitu. Nah, kita tidak bisa berpendapat, kita cuma bisa tersenyum. Karena dalam proses demokrasi itu pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Tapi semua pendapat, entah itu dalam bentuk demo atau apapun, itu wajib kita hormati. Itu orang menyatakan pendapat ya sah-sah saja, silakan saya tahu. Jadi Om, saya juga sempat memang sih ada pertanyaan, memang akibat batalnya proses penggantian wakil bupati itu kan biasanya wakil bupati ya paling sering proses batalnya proses di seluruh Indonesia itu karena partai koalisinya, bukan di setelah selesainya. Memang banyak terjadi. Saya pernah baca berita banyak di daerah-daerah mana itu batal semua proses seperti ini. Pengganti kadang tidak ada sampai habis. Hanya karena di proses awal mereka menyatukan satu visi tidak sepakat itu. Untuk usung dua nama itu yang setengah mati. Karena aturan hanya boleh dua nama yang diusulkan untuk mengganti, tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan kadang inilah yang menjadi faktor gugur dari semua pemilihan pengganti. Baru di ND ini bisa selesai. Tetapi di ujung ada bermasalah. Saya sendiri. Mestinya Pak Yadin ya, mestinya kita warga masyarakat itu bersyukur bahwa hari ini
kita sudah memilih seorang wakil bupati. Ya, terlepas dari polemik, tidak pernah ada proses politik itu yang mulus itu tidak pernah ada. Coba kalau kita balik ke belakang ya, jauh ke belakang, mulai dari proses pemilihan 1 dekade ya paling tidak ya, yang masih kita ingat-ingat lah. Selalu pasti ada yang pro dan kontra, kemudian ada juga yang berujung sampai ke Mahkamah Konstitusi, dan itu biasa karena itu ruang yang disiapkan oleh pemerintah, oleh negara. Jadi tidak ada masalah. Ini makanya saya tidak mau, tapi ini kita lepas ya Pak, kita coba bicara tentang sebenarnya bukan di domainnya kita sampai yang di ujungnya sebenarnya, di ujungnya sampai ada isu tentang penarikan kembali SK, terus ada yang mengatakan ini banyak sih isu-isu yang berkaitan. Akhirnya ini jadi bola liar yang sebenarnya sebenarnya bikin suasana jadi tambah-tambah tidak kondusif sebenarnya. Tetapi sebagai mantan ketua panitia sudah melihat ini bagaimana Om? Ya, kita begitu ada informasi ya dari provinsi bahwa wakil bupati yang dipilih kemarin itu akan dilantik, ya kita cukup senang ya, kita cukup puas ya, kita kenapa? Karena memang berarti kerja kita panitia tidak sia-sia. Karena bagaimanapun juga ujung dari sebuah proses itu harus ada outputnya. Output dalam proses pemilihan itu adalah terpilihnya seorang wakil bupati dan dilantik dan bisa bekerja secara efektif membantu bupati. Dan alhamdulillah bahwa akhirnya juga dilantik walaupun penuh dengan polemik, intrik segala macam ya, itu biasa lah dalam di dalam sebuah proses ini politik itu demokrasi biasa, demokrasi itu biasa. Nah sekarang sebenarnya memang seperti Pak Yadin bilang ya, kalau di ujung kemudian ada masalah tentang penarikan kembali dan sebagainya, itu bukan kewenangan panitia pemilihan lagi sebenarnya. Tapi kalau kita boleh berpendapat ya, bahwa sebuah surat keputusan itu ya, kalau memang dia dilakukan pembatalan ya, kemudian pencabutan dan kemudian penarikan, itu tentu ada prosedurnya. Ini kita bicara lepas ya, lepas ya, bukan bagian dari ini, kita ngobrol lepas. Dia kan ada undang-undang yang memayung ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya kalau mau umpamanya saja, kalau umpamanya ada sesuatu kemudian mau dibatalkan, itu nyata itu ada Undang-Undang Nomor 25. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 65 itu ya. Ya, keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan apa-apa, itu ada kerugian negara dan sebagainya. Nah, kalau mau dibatalkan itu ya, kecuali pertama dia ditetapkan oleh bukan pejabat yang berwenang. Kemudian ada tidak prosedural, tidak sesuai dengan prosedur. Atau substansi yang diatur di dalam itu tidak sesuai dengan substansinya. Ya. Cuma itu saja. Kemudian mungkin ada di konsideran menimbang, mengingat mungkin ada yang tidak sesuai dengan regulasi di atas dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa membatalkan. Kemudian habis batal baru boleh cabut. Cabut juga sama di pasal berikutnya, ya, ada 65, 66, 67 itu jelas itu. Bahwa kalau cabut juga sama. Kecuali tidak prosedural ya, tidak sesuai dengan substansi yang diatur di dalam surat keputusan dimaksud. Nah, habis itu baru boleh ditarik. Jadi kalau moro-moro tiba-tiba ditarik, ya silakan saja toh masyarakat coba buka saja di undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, mulai pasal 64, 65, 66 sekitar itu. Itu jelas-jelas di dalam itu diatur terkait dengan administrasi pemerintah yang baik, itu seperti itu. Tapi kan kita tidak dalam rangka menanggapi ya, karena itu bukan domain kita. Kita hanya bicara lepasnya, karena mungkin sudah kita juga di lembaga juga sih DPR. Jadi kita juga perlu mengetahui, dan kita sebagai masyarakat juga harus perlu tahu tentang pasal-pasal dan aturan-aturan main seperti itu. Tadi penjelasannya memang sudah detail. Harusnya secara tata administrasi yang sudah diatur, harusnya kalau kita ngobrol lepasnya, SK itu dibatalkan dulu, baru ditarik. Dari pertama harus dibatalkan dulu. Ya.
kemudian baru dicabut. Habis cabut baru ditarik. Oh, begitu. Ya, tidak Itu bisa. tidak bisa langsung Tidak bisa diam-diam langsung ditarik. Ya karena tapi ini kita bicara saja, Om. Ini karena bukan domain kita ya, bukan domain kita, Om. Jadi yang penting bagaimana panitia pelaksana itu sudah melaksanakan, kita sudah melaksanakan panitia pemilihan itu sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan porsinya, supaya ini masyarakat juga bisa ada debat. Karena isu yang berkembang di yang saya dengar di media, di Facebook saya, banyak yang meminta untuk menghadirkan teman-teman yang berpolemik itu, kira-kira apa sih sebenarnya menjadi dasar? Tapi setelah saya mencari benang merah, ternyata ada syarat-syarat administratif itu, ya bahwa tidak ada SK DPP. Ini yang menjadi poin, ya. Syarat yang sebenarnya tidak lengkap hanya itu saja. Tapi kan itu kembali lagi tadi kan di proses awal. Tapi ada akhirnya pada akhirnya semua terpenuhi, Pak. Sudah terpenuhi semua. Bahwa proses itu terpenuhnya kapan apa segala macam, itu bukan kewenangan kami panitia. Nah, panitia yang penting bagaimana sudah partai ini setuju. Ada 7 partai sudah setuju untuk dorong 2 nama, apalagi pemerintah sudah naikkan ke DPR tinggal memilih. Sebenarnya ini jadi supaya tidak ada persepsi negatif terhadap teman-teman anggota DPR di Kabupaten ND, terus yang berikutnya kepada teman-teman yang sudah dipilih menjadi panitia pemilihan, sehingga tidak ada persepsi bahwa ini panitia ini hanya mau jalan, mau dapat uang, duduk rapat dan lain-lain. Jadi supaya ini ada gambaran secara jelas sebenarnya proses yang dilakukan oleh panitia itu adalah bagaimana memverifikasi saja dari kedua calon, terus syarat-syarat yang detail seperti itu. Mungkin Om setelah jadi panitia, masalah yang paling penting yang pernah Om hadapi waktu itu di proses. Yang paling krusial itu menurut kita bukan soal rekomendasi DPP, itu tidak. Karena panitia tetap berpegang kepada kesepakatan 7 partai di tingkat apa. Itu prinsip panitia. Nah, yang krusial justru di syarat-syaratnya calon itu. Dari 2 kandidat itu. Ada 3 atau 16 syarat itu. Ya. Nah, salah satu yang paling krusial kan banyak yang mewacanakan bahwa ada salah satu calon yang memiliki hutang, segala macam. Lah, kita ini pergi klarifikasi sampai di Pengadilan Tinggi Surabaya. Klarifikasi data-data. Dan ada berita acaranya itu disimpan. Di sana bilang apa? Nggak ada. Kecuali utang-utang itu dia sudah bisa bayar dan ada indikasi merugikan keuangan negara atau daerah, itu mungkin. Nah, dan itu kita pergi klarifikasi. Kemudian kita juga pernah ke Tulung Agung terkait dengan apakah wajib hadir itu rekomendasi DPP? Nggak ada di sana. Di sana cuma 2 partai waktu itu melakukan proses berdekatan dengan kita. Di Tulung Agung itu, ya mereka bilang nggak ada kita. Kita yang penting partai koalisi di tingkat daerah itu yang mengusung kemarin itu. Kalau mereka sudah menyatakan setuju dengan 2 kandidat itu, selesai. DPR proses. Nah, kalau DPR punya panitia itu memang benar syarat-syarat calon itu harus terpenuhi. Ada berapa? Ada 16. Ya, ada 16, ada 17 poin. Sama dengan yang syarat-syarat normatif biasa di Pilkada itu, di PKPU nomor 1 tahun 2020 misalnya. Kayaknya tercerahkan sekali. Sebelum kita minum kopi, saya minum kopi. Kayaknya tercerahkan sekali semua berita. Walaupun saya DPR, tapi tidak mesti juga saya mengetahui sampai ke intrik seperti itu. Terus Om, ada isu kan yang di lapangan, isu yang ya mungkin saya juga dengar yang terkait dengan syarat ini. Nah, syarat tentang beberapa partai, tapi sebenarnya itu kan cuma normatif saja. Terus mereka menanyakan keabsahan Pak Wakil Bupati saat ini, Pak Erik, apakah memiliki SK atau tidak? Ini juga menjadi apa ya, kemarin ada isu-isu yang mereka sampaikan bahwa Wakil Bupati ini tidak sah. Tapi kalau saya melihat, kita ngobrol lepas, mungkin sebagai anggota DPR juga ya, sebagai mungkin kita pelaku politik ini Om. Kira-kira menurut pandangannya Pak Orba bagaimana? Kembali ke Undang-Undang tentang Administrasi Negara, Undang 30 tahun 2014 ya. Kewajiban untuk menerima surat keputusan itu pertama yaitu yang bersangkutan, orang yang ada dalam SK. Yang kedua ya orang salinan itu orang yang melantik. Nah, makanya kemarin itu ada keluar surat dua buah itu. Pertama tentang salinan keputusan atau SK-nya itu. Yang kedua tentang perintah melantik. Perintah melantik ada 2. Gubernur, perintah gubernur untuk melantik atas nama presiden. Nah, yang satu itu SK, petikan salinan SK-nya. Nah, kewajiban untuk diberitahukan kepada 2 orang itu aja.
Nah, belakangan karena polemik, saya kira di DPRD sekarang sudah ada tembusan. Itu karena polemik saja. Kalau tidak juga tidak perlu sebenarnya. Masa? Tapi kalau Om lihat, ini Om lihat nih. Lucu kita. Tapi kalau Om lihat, wajar kelompok yang mengatasnamakan itu berdemo. Ya. Itu seperti apa? Kalau Om lihat? Kalau saya sih wajar-wajar saja ya Pak Yadin ya. Hanya kan kalau mau dilanjutkan ya, biasanya orang kalau mau menuntut mungkin karena ada kewenangan di dalamnya dan sebagainya, itu kecuali ada hak legal standing namanya. Legal standing. Tetapi sudahlah, namanya masyarakat Manasnya mungkin dia ingin mencari tahu, tidak ada salahnya. Tetapi cara proses untuk bagaimana mengetahui itu kan bisa berbagai cara. Kalau bilang semua SK itu harus ditunjukkan ke masyarakat, wah capek kita jadinya, toh. Umpamanya seorang ASN katanya, bagaimanapun dia termasuk surat dia juga memegang surat keputusan. Kan yang keputusan itu biasanya cuma satu yang asli itu, tidak ada dua surat. Surat keputusan SK itu biasanya cuma satu, yang lain cuma salinan putusannya. Salinan putusannya. Nah, ya kalau mau mencari tahu, saya kira mudah saja. Tidak perlu dengan cara-cara begitu juga bisa sebenarnya, saya kira. Dan alangkah luar biasa orang berani melantik kalau tidak ada surat keputusan. Apalagi Pak Gubernur ya, jelas Pak Gubernur. Dia pertaruhkan semua. Ya. Tapi sudahlah, bukan ranahnya kita kan. Untuk bicara itu. Ya, cuman rasa-rasanya sih, rasa-rasanya seperti itu ya. Tidak mungkin lah. Kemudian sekarang, kalau saya sih merasa sebagai salah satu yang duduk di panitia pemilihan kemarin, ya kita bersyukurlah bahwa sekarang ND sudah memiliki wakil bupati, ya. Bisa menemani, bisa membantu bupati. Kita juga merasakan bagaimana kesulitannya bupati di saat bekerja tanpa ada bantuan wakil bupati itu memang agak menyulitkan. Ada hal-hal tertentu itu hanya bisa bupati diwakilkan oleh wakil bupati, tidak bisa oleh jabatan eksekutif itu tidak bisa ada itu. Ada hal-hal seperti itu yang tidak bisa diwakili, itu yang sulitnya kita. Nah sekarang kalau umpamanya tinggal saja, kalau saya sih mestinya kita mulai mengawal kerja-kerja pemerintah sekarang ini ya, itu lebih produktif sebenarnya ya. Tapi ya namanya demokrasi, ya bisa saja ada yang sudah bisa menerima, ada yang belum bisa menerima, ya tidak apa-apa. Kita harus hormati lah beda pendapat itu harus difasilitasi sebenarnya ya. Karena ada ruang itu yang disediakan oleh negara. Kalau tetap tidak bisa bersepakat, tidak berdiskusi, ya ada jalur proses hukum ada. Silakan saja, ini barang ini tidak jadi masalah sebenarnya. Silakan saja. Jadi ini ada gambaran yang sebenarnya sudah jelas yang bisa sudah disampaikan ya selaku mantan ketua pemilihan ya. Pak Orba sendiri yang sudah mengetahui detail sebenarnya proses ini. Sebenarnya prosesnya tidak dalam ranah terjadi kesalahan atau miss data atau miss syarat di pemilihan, bukan. Tidak ada. Sih murni sebenarnya dari partai yang berkoalisi. Yang jadi masalah itu kalau 7 partai ada salah satu yang tidak bersepakat. Makanya itu saya bahaya. Itu fatal. Kemarin saya awal sebenarnya hebat betul ya 7 partai ini bisa mendukung 2 nama. Tulung Agung Bekasi yang kita coba konsultasi, hebat deh ini 7 partai bisa bersepakat itu luar biasa. Biasanya tidak sepakat, biasanya sampai habis selesai terus. Kita ini hanya karena urgensi hadirnya wakil bupati itu benar-benar urgent di ND. Coba bayangkan COVID meningkat kemarin itu sempat keteteran juga ya bupati ya. Kemudian kita juga karena COVID juga harus kena regulasi, karena refocusing anggaran anggaran luar biasa. Kemudian ini RPJMD pun direvisi sekarang ya, ini. Jadi ini hal-hal yang memang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dan DPRD ya, agar supaya semua penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau kurang-kurang atau ada yang puas, ada yang tidak puas, ya silakan sajalah itu, ada ruang-ruang yang disiapkan, silakan gunakan saja, tidak ada masalah sebenarnya. Iya sebenarnya seperti itu ya, karena kerja wakil bupati, kenapa harus paket? Karena seperti itu, harus saling membantu. Memang ada poin-poin penting seperti kami di provinsi, kalau seandainya Pak Gubernur tidak hadir pas
Pak Wakil Gubernur tidak hadir, hadir sekda kami tidak akan mulai rapat. Kami suruh batalkan, kami tidak mau rapat. Harus minimal Wakil Gubernur harus hadir. Dan ini memang sangat memberatkan, apalagi kita dengan kepulauan, kita harus berkonsultasi ke provinsi. Masa harus rapat hari bupati harus balik lagi ke ND, habis itu ke Jawa. Ini sangat memberatkan seorang bupati. Jadi ini tantangan-tantangan yang juga mesti kita hadapi. Mungkin dengan adanya wakil tinggal bagaimana mereka bisa mengatur waktu untuk saling mengisi. Sesuai mungkin ada harapannya masyarakat seperti apa menerima atau seperti apa. Mungkin bisa sampaikanlah ke harapan kita kepada masyarakat. Kita berharap bahwa proses pemilihan wakil bupati ini tidak menimbulkan pembelahan di tengah-tengah masyarakat kita. Isu-isu ini isu-isu ini tidak kemudian menimbulkan pengkotak-kotakan perpecahan di tengah masyarakat kita, apalagi dalam kondisi saat ini COVID yang kita belum tahu sampai kapan, malah sekarang malah meningkat dengan Omikron ini. Kemudian yang berikut, tentu pandemi ini dia mempengaruhi semua ini, baik itu terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat, kemudian sosial, kesehatan sendiri, sangat-sangat mempengaruhi. Nah, kita berharap bahwa masyarakat hari ini harus pertama itu ya menjaga kesehatannya, itu yang paling penting. Jadi kalau ada isu-isu yang kemudian menguras tenaga yang terlalu ekstra, saya kira tidak perlu terlalu jauh ditanggapi mestinya, ya toh. Kita lebih fokus ke situ sebenarnya. Yang berikut, kepada kita semua mungkin penyelenggara negara ya, mungkin dalam mengeluarkan statement dan lain sebagainya sudah harus agak irit-irit lah ya. Jangan sampai statement yang kita berikan itu kemudian menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Kemudian timbul polemik, itu yang kita jaga. Karena konon katanya orang kesehatan bilang, kalau terlalu banyak berpolemik, menguras tenaga, itu bisa menurunkan imun. Katanya begitu sih ya. Katanya dokter-dokter mereka. Jadi kita sudah harus efektif, efisien, kemudian menjaga kita punya imun tubuh dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau boleh usul ya, ada sekelompok masyarakat manapun yang merasa bahwa proses kemarin itu mungkin belum pas, belum cocok, ya silakan saya gunakan jalur-jalur yang ada ya. Itu jauh lebih produktif ya, lebih efektif menurut kita. Ya, sehingga urusan-urusan yang lain itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kita tidak boleh melarang sih orang berpendapat, tetapi jangan sampai kemudian kalau ada timbulkan kerumunan-kerumunan baru di dalam proses-proses ketidak sependapatnya kita, kemudian dampak kepada kesehatan lagi, akhirnya masalah baru muncul. Saya kira itu mungkin ya harapan kita kepada masyarakat kita mulai sekarang ya, fokus kepada menerapkan protokol kesehatan, cari peluang-peluang baru di dalam kondisi ekonomi yang lesu seperti sekarang ini. Kemudian ya bentengi kita punya diri sendiri, keluarga kita ya, dari hal-hal yang terkait dengan COVID ini ya. Ya juga bagaimana jalan keluar, menyiapkan data-data semua manakala ada bantuan pemerintah, sehingga kita sebagai masyarakat betul-betul bisa membantu kerja-kerja pemerintah, paling tidak ya menyiapkan data-data pribadi kita. Mungkin itu Pak Yadin ya, saya kira. Inilah kalau seandainya enaknya jadi anggota DPR, kalau undang teman-teman anggota DPR biasanya cepat datang untuk menerima. Tapi ini dalam tanda petik, jangan sampai saya mengundang Pak Orba jadi pikir ini sama-sama Gerindra, atau jangan sampai ada poin lagi yang isu yang di lapangan dari masyarakat, ya sekelompok masyarakat yang tidak puas. Paling undang anggota DPR, mereka ini sudah bersekongkol semua. Ini mereka kan mendukung Pak Erick Grede semua. Apakah betul tuh? Jangan sampai semua anggota DPR yang ada di sana mendukung Erick Grede semua. Jadi jangan sampai, kan isunya kan begitu juga. Jangan sampai sama aja kok statementnya Pak Orba, statementnya mungkin ketua DPR, statementnya anggota DPR yang ini pasti dukung sana gitu. Tapi sebenarnya saya juga menyediakan media, menyediakan media untuk masyarakat yang tidak yang tidak menyetujui atau yang tidak menyetujui proses ini, ya bisa datang untuk ngobrol dengan saya di sini supaya bisa memberi klarifikasi seperti apa sih sebenarnya yang mereka inginkan. Bagaimana kira-kira? Untuk diketahui bahwa sejak awal itu panitia di dalam bekerja itu memang kita suruh jaga independensi.
Makanya Netral. di situ ada 7 partai koalisi. Salah satu partai yang ada di koalisi pun kita tidak beri ruang untuk memimpin panitia pemilihan saja. Itu sudah kesepakatan kita. Kemudian yang berikut di dalam kerja-kerja kita sangat menjaga pertama itu akuntabilitas ya. Itu sangat terjaga. Pertama akuntabilitas, kemudian transparansi, itu memang sangat kita jaga sehingga hampir semua proses itu kita rilis ke publik lewat media massa, baik itu media elektronik ya dan sebagainya. Tentu ini bermaksud bahwa semua proses itu betul-betul diketahui oleh masyarakat. Nah, di dalam proses pemilihan tentu kita tidak bisa mengintervensi ya. Tapi kalau Pak Yadin tanya, ada kecenderungan yang sifatnya subjektivitas semua orang ya. Saya mungkin senang dengan si A atau si B atau si C, itu sifatnya subjektif dengan berbagai macam pertimbangan. Sebagai anggota partai pasti kita manut kepada partai kita, instruksi partai kita. A, B, C, D ya tentu itulah kira-kira yang harus kita siapkan. Mungkin itu sudah Pak. Oke. Jadi ini Pak, sebelum kita kayaknya dari semua ini, sebelum saya mengakhiri sesi ngobrol-ngobrol dengan Pak Orba, jadi saya harap mungkin tadi banyak sudah informasi yang jelas yang sudah disampaikan, terus mulai dari proses yang awal sampai akhir, sehingga tidak ada lagi polemik dan permasalahan. Biarkan Bupati dan Wakil Bupati bekerja sesuai dengan aturan atau sesuai RPJMD yang sudah ditetapkan MJ Jilid 2 sehingga bisa membangun. Sementara proses revisi sekarang. Ada revisi sesuai dengan aturannya. Kita punya waktu sampai tanggal 7 April itu harus ditetapkan. Harus ditetapkan juga. Berarti ini benar-benar harus dalam rangka mempersiapkan detail. Tapi sebenarnya dari DPR sendiri sebagai selaku lembaga legislatif juga tidak menutup diri kalau ada dari sekitar masyarakat yang memang dari sekolah masyarakat yang memang belum puas atau merasa mereka membuka ruang untuk diskusi atau ngobrol sehingga bisa dapat informasi yang jelas, sehingga jangan sampai ada riak-riak masalah di masyarakat yang tumbuh sehingga kita menimbulkan perpecahan dan lain-lain. Dan juga mungkin saya juga di channel Millennial Spirit ini podcastnya juga memberi kesempatan juga buat teman-teman kita yang merasa memang tidak atau belum yakin nih, yakin Pak Erick Rede ini jadi Wakil Bupati. Pak Erick Rede ini tidak punya SK nih. Saya juga membuka diri sebenarnya, tidak menutup diri untuk bisa hadir dan ngobrol-ngobrol. Tidak ada tekanan publik dan tidak ada kepentingan publik di sini, tapi sekedar untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas. Kalau boleh usul, undang aja sekalian Pak Wakil Bupati yang terpilih. Kayaknya Pak Wakil Bupati sudah bosan ya hadir di sini. Sudah beberapa kali ya. Sudah beberapa, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau kesempatan saya akan undang supaya mungkin beliau bisa bawa SK-nya kan. Oh iya betul. Nah, itu yang paling pas supaya tidak ada perdebatan lagi. Karena yang diminta cuma tunjukkan SK-nya. Yang diminta kan tunjukkan SK. Sebetulnya bisa Pak Wakil kalau saya undang bisa bawa SK-nya. Jadi ya semoga Pak Wakil bisa nonton dan bisa dengar. Ya kalau ada waktu saya minta Pak Wakil datang ngobrol dengan saya bawa SK-nya. Mungkin itu saja. Mungkin salam juga ke Pak Wakil. Oh ya siap. Nanti saya titipkan salam. Tapi kan lebih dekat Pak Orba dibanding saya. Sekarang sudah beda. Ya sudah ruangnya sudah berbeda. Sekarang Pak Wakil dia sudah eksekutif sekarang. Oh iya, jadi ruangan yang berbeda. Makanya kemarin waktu saya masuk ruangan lumayan agak panggil siapa Wakil. Eksekutif kan beda ya dengan legislatif. Mungkin teman-teman sobat milenial semua, inilah penjelasan singkat yang mungkin bisa disampaikan. Saya rasa ada banyak poin di sini, tinggal kita bagaimana menafsirkan. Tapi apa yang disampaikan itu sudah merupakan hasil yang dilaksanakan oleh teman-teman mantan ketua panitia dan juga teman-teman panitia pemilihan di proses wakil bupati kemarin. Harapannya kita supaya tidak ada polemik dan tidak ada lagi permasalahan atau isu-isu yang berkembang, dan kami juga membuka ruang untuk semua yang memang pengen mengklarifikasi atau mau somasi lah seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Orba selaku mantan ketua pemilihan wakil bupati ND kemarin. Demikian sesi bincang-bincang saya dengan Pak Orba. Terima kasih banyak Om sudah sempat datang hadir di sini walaupun siang-siang dalam keadaan kondisi yang belum terlalu fit, dan juga kita doakan semoga keluarga di rumah cepat sehat dan sembuh dan semua bisa berjalan dengan baik, dan Pak Orba bisa bertugas sebagai anggota DPR dan memberikan aspirasi masyarakat khususnya Dapil 1 Kota ND bisa dapat dapat tersejahterakan tersampaikan semua aspirasi kepada pemerintah Kabupaten ND. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate tahun ote. Salam spirit.